Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi Masih semangat kan? masih. Coba ibu tes dulu ya semangatnya. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi gitu ya. Oke, bisa dicoba ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, semangat semua. Puasa semua kan? Puasa. Alhamdulillah ya. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan bulan Ramadan seperti itu ya. Sebelum kita mulai kepada pelajaran hari ini, ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, baik. Sebelum kita masuk kepada pelajaran hari ini, ibu mau tanya dulu. Sekarang ada yang tahu materi apa? Struktur dan fungsi tumbuhan. Bagus. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai akar. Nah, jadi kita hari ini akan melanjutkan tentang batang dan daun. Bagus. Sebelumnya kalian tahu tidak kenapa sih tumbuhan itu bisa berdiri tegak? Kenapa? Ayo. Karena nggak tahu. Ya karena tumbuhan itu terstruktur dari akar yang kuat. Kita gambarkan dulu ya. Oke, bisa dilihat ini gambar apa? Ini gambar apa? Akar. Pohon. Tumbuhan. Nah, struktur tumbuhan berarti tumbuhan itu terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama ini adalah Akar. Kemudian naik lagi ke atas ini Batang. Kemudian ada Daun. Ini Bunga. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya dari kemarin itu, nah ibu mau tanya dulu, jenisnya akar itu ada berapa sih? Ada Akar serabut dan akar tunggang. Bagus. Akar serabutnya gimana sih? Akar serabut tuh yang akarnya bercabang-cabang itu ya. Nah, kalau akar tunggang, akar yang akarnya itu berdiri tegak seperti itu. Contohnya dari akar serabut apa? Ayo. Padi, jagung. Bagus. Kemudian contohnya akar tunggang, Singkong dan jambu biji. bagus, singkong dan jambu biji. Nah, kemarin kita juga belajar mengenai morfologi akar ya. Dari atas
gambar akar ya yang di dalam tanah itu. Nah, di sini ada rambut akar. Kemudian di sini paling bawah ada tudung Akar. akar. Nah, bagian ini disebut diferensiasi. Kemudian yang ini pemanjangan. Kemudian tudung akar pembelahan. Nah, misalkan dari tadi sudah disebutkan dari sistem perakarannya, akar itu ada akar serabut, ada akar Tunggang. tunggang. Kalau akar serabut biasanya dikotil atau monokotil? Dikotil. Dikotil. Apa sih dikotil itu? Dikotil adalah tumbuhan yang keping bijinya Banyak. banyak, lebih dari satu berarti ya. Ya. Kemudian kalau monokotil, tumbuhan yang keping bijinya ada Satu. Mono, ingat ya, mono itu satu. Kalau di lebih dari satu berarti banyak gitu. Nah, ini dipelajari ya, harus ingat yang kemarin ini. Nah, kemudian fungsi-fungsi dari akar itu sendiri. Ayo, kemarin fungsi akar itu apa? Sebagai Menyokong batang tumbuhan. penyokong. Jadi tumbuhan itu bisa berdiri tegak karena akarnya kuat. Kemudian apalagi sebagai apa? Penyerap garam mineral dan air Ya, melalui penyerap. rambut akar. Menyerap garam dan mineral, unsur hara dari dalam tanah. Apalagi? Alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan tertentu. Oke, ya, bagus. Itu ya fungsi-fungsinya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai akar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang batang. Oke, batang itu adalah bagian dari tunas pada tumbuhan. Nah, batang ini letaknya ada di atas tanah. Kalau akar misal ada di bawah, nah, batang ini ada di atasnya, seperti itu. Nah, kemudian ada istilahnya pada batang itu ada istilahnya nodus dan internodus. Nodus itu adalah ruas pada batang yang dimana nanti akan tumbuh daun, tunas, dan lain sebagainya. Ini kan akan tumbuh daun. Nah, di sini itu dinamakan nodus, ruas pada batang. Misal di sini tumbuh daun juga. Nah, kemudian yang dinamakan internodus itu adalah daerah pada dua nodus. Berarti di sini internodus. Ini adalah nodus. Seperti itu. Oke, balik lagi ke sini. Bisa dilihat penampakan batang dari luar ya. Seperti ini. Nah, kemudian batang itu terbagi menjadi 3 bagian, sama halnya pada akar, tidak jauh berbeda. Yang pertama itu ada epidermis. Yang kedua ada korteks, dan ketiga ada stele atau silinder pusat. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, jika batang itu dibelah, maka penampakannya seperti ini. Ada epidermis pada bagian luar, kemudian ada korteks di bagian dalam epidermis, kemudian setelah korteks ada stele atau jaringan pusat, di mana stele itu ada xilem dan floem. Nah, epidermis ini adalah struktur terluar dari batang, kulit batang. Nah, di luar ini namanya epidermis. Kemudian kita masuk ke dalam lagi, ada yang namanya korteks. Korteks itu adalah daerah di bawah epidermis yang tersusun atas sel-sel parenkim. Daerah di bawah epidermis. Jadi di atas epidermis di bagian luar, kemudian di dalamnya ada korteks. Di mana korteks ini tersusun dari atas sel-sel parenkim. Nah, korteks di sini berfungsi untuk
menyusun, maaf, korteks di sini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan pada batang. Nah, beberapa tumbuhan pada sel-sel parenkim yang mengalami penebalan kemudian membentuk sklerenkim dan kolenkim yang berfungsi memperkuat batang seperti itu. Nah, setelahnya korteks ini bagian paling dalam itu adalah stele. Nah, stele ini merupakan bagian terdalam dari batang. Lapisan terluar pada stele itu disebut perisekel. Kemudian stele itu tersusun dari ini jaringan pengangkut yaitu xilem dan phloem. Kemudian ada cambium vaskuler dan empulur. Ini ada di pada bagiannya stele seperti itu. Nah, xilem itu dinamakan atau bisa disebut sebagai xilem pembuluh kayu yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar. Nah, sedangkan phloem itu biasa disebut sebagai pembuluh tapis, berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis. Ingat ya, kalau xilem itu pembuluh kayu, kalau phloem pembuluh tapis. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian kalau phloem berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada penampakan dari batang. Jika dibelah itu ada phloem, ada dari dikotil dan monokotil. Nah, bisa dilihat sendiri. Tadi dikotil apa? Tumbuhan yang keping bijinya hanya salah. Dikotil adalah tumbuhan yang keping bijinya banyak. Sedangkan monokotil hanya satu. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya ya. Penampang melintang batang yang A ini batang dikotil, kemudian yang B monokotil. Nah, sedangkan pada monokotil ini hanya ada jaringan parenkimnya saja dan epidermis. Tidak ada jaringan pengangkutnya xilem phloem. Nah, xilem phloem itu hanya ada di tumbuhan monokotil, di mana xilem tadi fungsinya untuk apa? Mengangkut air dan garam mineral dari akar. Nah, kalau phloem ini berfungsi untuk mengangkut zat makanan berupa hasil fotosintesis seperti itu. Nah, fungsi dari batang. Sekarang kita masuk pada fungsi batang. Nah, fungsi batang di sini yaitu sebagai tempat pengangkutan air dan unsur hara dari akar. Kemudian apalagi sebagai tempat tumbuhnya organ-organ generatif. Nah, misal seperti ini, seperti daun, bunga, buah seperti itu ya. Kemudian pada tumbuhan tertentu batang ini digunakan sebagai penyimpanan makanan cadangan. Misal pada singkong dan berupa umbi. Misalnya pada umbi, batang dan rimpang seperti itu. Nah, itu tadi ada beberapa penjelasan dari batang. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak paham bisa ditanyakan ya. Paham. Oke, kalau begitu, kalau paham kita lanjut kepada daun. Nah, daun ini seperti pada gambar bisa dilihat ya morfologinya. Di sini, di sini ada gambar daun. Nah, pada bagian ini disebut tangkai daun. Kemudian di bagian tengahnya ada pelepah daun. Daun ini jika dilihat dari bentuk penyiripannya ada 3. Yang
pertama ada menyirip, sejajar, dan menjari. Contohnya yang menjari itu seperti daun kelap, daun singkong, dan daun pepaya. Bentuknya seperti jari-jari tangan kita. Nah, kalau yang menyirip itu seperti contohnya adalah daun pada pohon mangga, pohon jambu, nangka, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau yang sejajar itu contohnya pada padi dan beberapa rumputan. Nah, kemudian bisa dilihat ini ada struktur dari daun sendiri. Ada 3 ya, tidak jauh berbeda. Yang pertama itu ada epidermis. Yang pertama itu ada jaringan dermal atau epidermis. Kedua ada jaringan dasar atau parenkim. Ini. Yang ketiga ada jaringan pembuluh atau vaskuler. Nah, yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ada jaringan dermal atau epidermis. Epidermis itu sama seperti akar, sama seperti batang. Epidermis itu ada di bagian luar seperti itu. Epidermis berfungsi untuk yang melindungi ini tadi akar, daun, serta akar seperti itu. Nah, di sini sementara pada daun ini epidermis atas ini dilindungi oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin. Ini kutikula atau lapisan lilin. Nah, sebelum epidermis ini ada lapisan kutikula tadi atau lapisan lilin. Seperti itu. Kemudian epidermis ini pada daun dapat membentuk stomata dan trikoma. Ini mana stomata? Ini stomata. Dapat membentuk stomata dan trikoma. Ini stomata tadi ini berfungsi untuk mengatur penguapan air pada tumbuhan itu sendiri. Nah, stomata ini seperti misalnya mengatur masuknya CO2 dari udara dan keluarnya O2 ke udara seperti itu. Kemudian sebaliknya ketika proses respirasi, ini merupakan tugasnya dari stomata. Nah, kemudian yang kedua lapisannya ada setelahnya epidermis itu ada jaringan dasar atau parenkim. Ini parenkim ada di tengah-tengah, parenkim palisade dan parenkim spons. Nah, parenkim ini terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada daun ada epidermis atas, ada epidermis bawah atau mesofil itu. Nah, mesofil ini berkembang menjadi palisade atau jaringan tiang dan spons. Ini palisade dan jaringan spons seperti itu atau bunga karang. Kemudian yang ketiga ada pada bagian jaringan pembuluh atau vaskular. Nah, jaringan pembuluh atau vaskular ini ya sama seperti pada batang ada yang namanya beberapa jaringan pengangkut, yaitu ada xilem dan floem seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silahkan acungkan tangan. Wah, pinter-pinter semua ya muridnya. Iya, Bu. Oke. Jadi setelah kita membahas semua dari akar kemarin, kemudian sekarang batang dan daun. Oh ya, lupa sebentar. Nah, daun ini ada beberapa fungsinya. Seperti fungsinya ya sebagai tempat fotosintesis, kemudian tempat penguapan air, tempat pengeluaran air berupa tetesan seperti itu. Terus kemudian sebagai alat pernapasan atau respirasi tumbuhan melalui stomata itu tadi. Nah, seperti itu. Oke. Kalau nggak ada ditanyakan, sekarang Ibu bentuk beberapa kelompok ya. Nah, Ibu kasih tugas. Kan dari tadi Ibu sudah menjelaskan dari akar, batang, dan daun. Nah, jadi kalau misal kalian nanti ada yang tidak paham bisa ditanyakan ke Ibu, dan juga buku yang ada di LKS itu bisa dibaca ya. Oke, sekarang Ibu mau bentuk beberapa kelompok, nanti
kalian tugasnya adalah kalian harus mencari macam-macam daun yang ada di sekitar sekolah kita seperti itu. Nanti kita kelompokkan mana yang daun menyirip, mana yang daun sejajar, seperti itu ya. Kan tadi sudah belajar ya morfologinya daun seperti itu. Oke, sekarang dimulai dari absen 1 sampai 5 kelompok 1, kemudian 5 sampai 10 kelompok 2, 10 sampai 15 kelompok 3, kemudian 15 sampai 20 kelompok 4. Oke, kan tadi kita sudah keliling-keliling sekolah kita, lihat gimana tumbuhannya, kita identifikasi daunnya seperti itu ya. Nah, minggu depan kita akan belajar di lab ya untuk mengidentifikasi pada batang seperti itu. Nah, baik kalau nggak ada yang ditanyakan karena jamnya sudah sampai ya, waktunya istirahat. Kalau itu kita akhiri saja ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, meskipun dalam keadaan berpuasa ya, kita harus tetap semangat mencari ilmu karena itu untuk masa depan kita seperti itu. Oke, kalau tidak ada ditanyakan, ibu tutup, ibu akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Amin. Baik untuk kita maupun untuk sesama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.